Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Kali ini saya akan mencoba membongkar secara spiritual pusaka yang dikirimkan oleh klien saya. Klien saya mengatakan bahwasanya dirinya ini memiliki pusaka warisan dari leluhurnya. Karena beberapa hal pusaka ini tidak mampu untuk dirawatnya. Karena klien saya ini mengatakan seringkali timbul suara aneh-aneh di dekat pusaka ini berada. Anaknya ini seringkali nangis kejer. Anaknya ini seringkali mendapati sosok spiritual yang tidak semestinya. Terjadilah perbincangan melalui telepon hingga akhirnya pusaka ini dikirimkan ke tempat praktek saya. Secara spiritual, pusaka ini seharusnya memiliki wujud yang cukup estetik, memiliki wujud yang sangat cantik. Berdasarkan lelaku nelek, saya mendapatkan wahyu spiritual bahwasanya pusaka ini dahulunya dimanfaatkan untuk hajat kedikjayaan serta kewibawaan. Serta jika diimbangi dengan beberapa metode doa tertentu seperti Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Sukmo Ndelek Erang Araning Wesi Terputih Araning Wojo Mani Roso Araning Cahyo Wesi Pulasani Manuto Dening Opo Kang Tak Cipto. Banyak keyakinan ketika membaca mantra ini akan hadir sosok roh spiritual yang ada dalam pusaka ini. Namun yang namanya pusaka di dalamnya diyakini terdapat roh sejati. Roh sejati ini menampakkan wujudnya melalui wangsit spiritual, yang mana biasanya didapatkan melalui alam mimpi. Si pengguna ageman ini nantinya akan diberikan wahyu spiritual mengenai sosok spiritual yang ada di dalam pusaka ini. Dan memang roh spiritual ini membutuhkan ikatan batin, ikatan spiritual dengan si penggunanya. Makanya dalam keyakinan yang ada di Nuswantoro, pusaka ini harus seringkali diberikan wewangian minyak cendono. Dan juga ketika malam Jumat Kliwon diberikan sesaji berupa kembang mawar, kenongo, serta kembang kantil. Kemudian nantinya dibakari dengan dupa, apakah dalam hal ini dupa Jawa ataupun dupa Arab. Memiliki pusaka ini bukan berarti sebagai wujud sesembahan, bukan seperti itu. Orang-orang Nuswantoro meyakini bahwasanya pusaka ini merupakan perlambang hajat, perlambang keinginan kita. Orang-orang Jawa zaman dahulu meyakini hajat tersebut ketika diwujudkan dalam sebuah benda, maka perlambang keyakinan tersebut akan dilatih setiap harinya. Kalau orang zaman sekarang menggunakan metode tulisan yang ditaruh di kertas mengenai keinginannya, kemudian tulisan tersebut ditempel di dinding, ditempel di meja kantor, ditempel di mobil dan lainnya. Aslinya sama metode spiritual yang dilakukan. Namun karena benda ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan, maka pola spiritual yang didapatkan, yang diterima itu berbeda.
Mungkin bagi jenengan yang dalam hal ini sesuatu halnya harus secara logika, harus secara ilmiah, memang akan sangsi, akan ragu ketika memiliki pusaka semacam ini. Karena pusaka semacam ini merupakan perwujudan pola batiniah, perwujudan keyakinan untuk menetapkan niat, menetapkan sebuah keinginan. Karena keinginan tersebut tidak bisa tersampaikan dalam waktu seketika. Maka orang-orang Nuswantara zaman dahulu menerapkannya dengan sebuah perlambang. Perlambang yang didapatkan sesuai dengan wangsit spiritual dari para guru sejati. Seperti perwujudan pusaka yang saat ini sedang saya pegang. Pusaka juga diyakini sebagai sarana intuisi spiritual. Kita memahami saat ini usaha rata-rata sedang sepi. Daya konsumsi mulai menurun. Orang-orang sudah enggan untuk pergi ke pasar, pasar-pasar sudah mulai sepi. Yang ada orang-orang membeli sesuatu hal itu melalui online, melalui geser-geser HP. Maka orang Nuswantara meyakini bahwasanya ketika batiniahnya tersambung dengan Sang Hyang Sejati, apakah dalam hal ini melalui pusaka, maka pusaka ini yang akan memberikan wangsit spiritual, wahyu spiritual mengenai keadaan ke depannya. Jadi tidak melulu ketika orang-orang yang berada di Pasar Kliwon, yang ada di Pasar Jatinegara, itu menunggu orang agar datang membeli. Kita ini sudah berada di zaman berbeda. Makanya biasanya melalui wangsit, wahyu spiritual dari para guru sejati, muncullah intuisi-intuisi spiritual. Intuisi spiritual tersebut biasanya dicatat untuk dipraktekkan ke depannya. Yang namanya orang usaha tidak bisa dalam hal ini 1-2 kali langsung makbul, langsung kabul, itu tidak bisa. Membutuhkan yang namanya peranan proses. Peranan proses ini ada kalanya jatuh. Ketika berada di titik jatuh ini, kita butuh bangkit kembali. Dan agar bisa bangkit kembali, ya melalui peranan ketenangan batin. Maka orang-orang Nuswantara zaman dahulu mewujudkan akan peranan batiniah melalui pusaka semacam ini. Pusaka ini sudah dititipkan oleh Ki Sabrang Alam, yang mana memang si pemilik sebelumnya tidak berkenan untuk merawat kembali karena dahulunya tidak diajari oleh orang tuanya atau mungkin oleh kakeknya mengenai peranan spiritual yang diterapkan. Padahal ketika peranan spiritual tersebut diterapkan, diyakini akan membantu penyelesaian permasalahannya secara batiniah. Pusaka ini nantinya jika ada yang ingin meminang, pastinya akan saya berikan sama beberapa orang yang membutuhkannya. Demikian penjabaran kali ini mengenai salah satu pusaka spiritual yang diberikan dari klien Ki Sabrang Alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.